Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Teo KDR. Kita untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman, di mana di sini dari Menpan RB ya ternyata mengeluarkan peraturan terbaru. Ini per 10 Desember 2024. Tapi kalau kita lihat teman-teman di sini diundangkan pada tanggal 23 Desember 2024. Dan nanti kita akan cek terkait dengan peraturan Menpan RB ya nomor 21 tahun 2024 ya. Tentunya ini peraturan terbaru dari Bu Rini Widayati ya. Nah, yang mana kalau kita lihat teman-teman, peraturan ini baru dikeluarkan di 10 Desember 2024 ya untuk tanggalnya, dan diundangkan di tanggal 23 Desember 2024. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira ada informasi apa terkait dari peraturan Menpan RB yang terbaru ini. Untuk itu teman-teman bisa lihat video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja ya kalau kita bahas untuk peraturan terbaru dari Menpan RB per 10 Desember 2024. Tentunya di sini ada informasi penting bagi calon guru ya. Yang mana nanti kalau teman-teman misalkan nanti ikut di seleksi ya di ASN, untuk misalkan di CPNS misalkan ya, nanti misalkan ada pembukaan untuk CPNS guru ya, tentunya di sini ada beberapa peraturan ya mengenai guru ya. Nanti kita akan cek kira-kira ada informasi apa dari Menpan RB ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ya, Menpan RB ya dari Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024. Ternyata di sini membahas tentang jabatan fungsional guru, teman-teman ya. Ini memang sangat penting ya. Nah, sebelumnya memang baik itu dari BKN ataupun dari Menpan RB itu sudah mengeluarkan suatu edaran ya yang membahas mengenai jabatan fungsional guru ya. Misalkan sebelumnya di sini ada Menpan RB ya. Nah, di sini Menpan RB di tanggal 30 Mei 2024 ini mengeluarkan mengenai persetujuan penyesuaian nomenklatur, jenjang dan kepangkatan ke dalam jabatan fungsional guru ya, yang mana tentunya di sini juga membahas teman-teman ya, salah satu untuk persyaratan bisa pengajuan jabatan fungsional guru. Nah, terus berikutnya selain itu ada juga dari BKN teman-teman ya. Jadi Badan Kepegawaian Negara ini di tanggal 22 Agustus 2024 ini juga sudah mengeluarkan mengenai penjelasan penyesuaian jenjang jabatan atau kepangkatan dan jabatan fungsional guru. Ya, di sini tentunya yang menjadi dasar itu adalah juga peraturan mengenai dari Menpan RB. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman ya, bagaimana sih untuk proses pengajuan dari jabatan fungsional guru ya. Misalkan yang masih di angkat pertama, nah ini salah satunya memang ada kualifikasi akademik dan juga ada jabatan fungsional guru, yaitu ada juga yang menyertakan ini teman-teman ya, sertifikat pendidik ya. Nah, ini jadi mungkin bagi teman-teman yang CPNS atau PNS ya, tentunya salah satunya yaitu harus memiliki sertifikat pendidik gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang belum punya file ini ya, seperti biasa teman-teman bisa cek di mastiukdr.com gitu ya. Atau mungkin yang sebelumnya dari Menpan RB ini juga sama ya, teman-teman nanti bisa cek di sini ya di mastiukdr.com mengenai penyesuaian jabatan di fungsional guru. Nah, kita akan bahas teman-teman untuk yang di peraturan Menpan RB ya nomor 21 tahun 2024. Ini tentu tentang jabatan fungsional guru teman-teman. Kalau kita bahas sekilas saja ya. Nah, yang pertama di sini tentunya kalau kita lihat untuk jabatan fungsional guru ini masih berlaku untuk yang teman-teman PNS teman-teman ya, atau pegawai negeri sipil ya. Di sini kalau kita lihat teman-teman di ketentuan umum di pasal 1 ya. Jadi jabatan fungsional itu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, terus jabatan fungsional guru ini jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga untuk pendidikan menengah. Ini Menteri sudah paham ya. Nah, ternyata di poin 4 teman-teman. Nah, di sini masih berbunyi ya, pegawai negeri sipil ya. Jadi untuk PNS yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, pejabat fungsional guru yang selanjutnya disebut dengan guru adalah PNS yang diberi tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan sebagainya ya. Kalau kita lihat di diktum keduanya ya, jadi jabatan fungsional guru merupakan jabatan karir PNS. Jadi yang sudah punya jabatan fungsional itu tentunya karirnya juga akan lebih bagus teman-teman ya. Di sini untuk kedudukan kita skip, terus untuk klasifikasi lah ini untuk di jabatan fungsional guru merupakan jabatan kategori keahlian. Ya, jadi ada jenjangnya teman-teman ya. Jadi untuk jabatan fungsional guru sebagai dimaksud pada S1 ini dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi ya. Jadi ini ada guru ahli pertama ya. Ini kalau teman-teman paham ya, misalkan ada golongan 3A, 3B ya, guru ahli muda ya. Golongan di 3C, 3D ya, guru ahli madya ya. Ini ada di ABC, terus di guru ahli utama ya ada di golongan 4 ya. Jadi kalau ahli madya ini golongan 4, terus di ahli pertama ini golongan 3 ya. 3A, 3B seperti tadi yang saya jelaskan tadi ya. Terus jenjang guru kepangkatan ditetapkan sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk tugas jabatan kita skip. Terus di sini ada juga yang membahas mengenai persyaratan teman-teman ya. Nah, ini di pasal 8 ini terkait dengan pembinaan karir ya. Jadi guru dapat diberikan penugasan sebagai ya kepala sekolah ya, pendamping satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, atau peran lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, penugasan sebagai dimaksud pada S1 ditetapkan sebagai kinerja guru gitu ya. Nah, terus di sini untuk kebutuhannya, jadi penetapan kebutuhan PNS dan jabatan fungsional guru ini dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator ada jenis guru, jenis jenjang ya, bentuk satuan pendidikan, struktur kurikulum, jumlah rombongan belajar, dan lainnya. Terus yang berikutnya untuk pengangkatannya ya, jadi untuk pengangkatan jabatan fungsional guru itu ada pengangkatan pertama, ada perpindahan dari jabatan lain, ada penyesuaian, dan juga ada promosi. Terus untuk persyaratan pengangkatan nanti teman-teman bisa cek ya di sini untuk pengangkatan jabatan fungsional guru melalui pengangkatan pertama ya sebagai dimaksud dalam pasal 10 huruf A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: harus berstatus sebagai PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau sarjana tertahan, dan nilai predikat kinerja paling rendah adalah baik dalam 1 tahun terakhir. Nah, sedangkan ini pertama sebagai dimaksud pada S1 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional dari calon PNS bagi jabatan fungsional guru ahli pertama dan atau jabatan fungsional guru ahli muda. Itu teman-teman ya. Nanti untuk yang lainnya teman-teman nanti bisa dicek ya. Di sini kalau kita lihat halamannya juga lumayan teman-teman, ada di 17 halaman ya. Mungkin nanti bagi rekan-rekan bisa dicek terkait dengan informasi mengenai jabatan fungsional guru. Terus di diktum terakhir teman-teman di ketentuan lain ya di bab 9, pengangkatan dalam jabatan fungsional guru melalui penyelesaian sebagai dimaksud dalam pasal 13 dilaksanakan 1 kali, paling lama 2 tahun ya sejak peraturan menteri ini diundangkan. Terus di sini juga ada di bab 10 mengenai ketentuan peralihan ya, pada saat peraturan menteri ini dimulai berlaku ya, PPK melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa jabatan fungsional guru ahli pertama untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan penilai ahli pertama, jabatan fungsional untuk ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas ya dan sebagainya, jabatan fungsional guru ya untuk ahli madya untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas. Nah, ini paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Terus di sini juga ada terkait peraturan yang dicabut teman-teman ya. Jadi yang dicabut ini ada angka kredit ya, perolehan kredit dimaksud. Ini juga nanti ada beberapa peraturan yang dicabut. Ini juga ada ketentuan penutup ya. Jadi ada beberapa
peraturan yang sudah tidak berlaku ya. Di sini ada beberapa aturan yang dicabut, mungkin nanti teman-teman bisa cek di dalam aturan resminya. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang ingin mendownload surat edarannya, nanti teman-teman bisa cek aja di link kita ya, masdiukdr.com. Itu teman-teman mungkin sekilas informasi ya mengenai peraturan terbaru ya dari Menpan RB terkait dengan jabatan fungsional guru. Mungkin nanti teman-teman bisa dipelajari ya lebih lanjut mengenai peraturan tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.